Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih sudah menonton video alur cerita kisah nyata ini yang berjudul tentang anak yang berhasil mendapatkan harta karun. Sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Waktu Luang. Akan ada banyak alur cerita nyata yang akan muncul di channel saya. Terima kasih sudah subscribe channel saya. Di alur cerita ini ada anak-anak yang bernama Kiro. Kiro ini anak yang sangat polos dan suka berpetualang bersama teman-temannya. Dan si Kiro pun pergi keluar rumah bersama teman-temannya, ingin mencari harta karun. Dan sang ibu pun menasihati anaknya tersebut, "Dek, hati-hati ya kalau main. Ingat kalau main jangan lupa baca bismillah," ucap sang ibu. Sebab ibunya sangat menyayangi buah hatinya, yang hanya ada satu itu. Dan si Kiro pun pergi meninggalkan ibunya di rumah sendirian. Si Kiro pergi bersama temannya yang bernama Vito. Mereka ingin mencari harta karun. Sebelum mereka pergi mencari harta karun, Vito mengambil sesuatu dulu. Vito ini anak yang cerdas dan anak yang beragama. Kiro pun ngomong sendiri, kira-kira apa yang diambil si Vito ya? Dan ternyata yang diambil si Vito sebuah peta yang dimana tempat posisi harta karun tersebut. Setelah mereka mengikuti peta tersebut, yang bertunjuk tanda X itu pun tepat di hadapan mereka. Dan mereka pun menggali tanah tersebut dan ternyata tanah yang digali mereka, sebuah kotak kecil yang berisi 10 keping emas. Mereka pun membagikan hasil. Setelah itu pun mereka pulang ke rumah. Kiro pun tiba di rumah. "Ma, lihat nih. Ada keping emas buat mama." Mama Kiro pun berkata, "Alhamdulillah, tetapi itu ketemu di mana?" Tanya sang ibu. Kiro pun langsung jujur menjawab pertanyaan sang ibu. Dan ibunya pun membilang, "Oh, itu namanya barang lukata." Dan Kiro pun bingung, "Apa itu barang lukata?" Tanya Kiro, dan sang ibu pun menjawabnya, "Barang lukata itu barang yang ditemukan tanpa ada kepemilikannya disebut barang lukata," jawab sang ibu. "Mama, ada kisah masa Nabi Musa, mau gak?" tanya sang ibu. Dan Kiro pun langsung mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan si ibu pun menceritakannya. Ada seorang penunggu serambi masjid yang menginginkan kekayaan dan namanya karun. "Ya Allah, sesungguhnya berikanlah hamba harta yang berlimpah agar hamba dapat beribadah lebih baik." Nah, ucapan inilah yang dikhianati karun untuk Allah. Setelah menjadi kaya, dia lupa dengan masa hidupnya ketika masih miskin. Dan Nabi Musa pun berkata, "Infakkanlah hartamu, walau sedikit saja. Sesungguhnya itu adalah karunia Allah yang telah diberinya kepadamu." Dengan sombongnya karun berkata, "Harta ini adalah hasil usahaku, jadi diam saja kau Musa," ucap karun. Dan Nabi Musa pun meratapi karun dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya salah satu umatmu sudah dibutakan atas harta darimu. Maka hendaklah dia disatukan lagi dengan tanah beserta hartanya." Dan si karun pun putar badan. Ketika pada malam hari, karun langsung kedinginan memikirkan doa Nabi Musa, padahal kamar si karun begitu hangat. Dan nasi pun sudah menjadi bubur. Terlambat sudah bertaubatnya ketika tanah berusaha melahap rumah dan dirinya, juga sehingga semua harta karun dan dirinya juga bersatu dalam tanah. Dan warga Bani Israel pun langsung sadar atas peristiwa tersebut, dan mereka beranggapan kalau karunia Allah itu diturunkan hanya untuk orang tertentu. Begitulah ceritanya, tamat. "Oh, gitu ya Ma," ucap Kiro, dan ibunya pun langsung bilang,
ibu dengar katanya harta karun itu plesetan bahasa Arabnya karun. Selain itu, ibu baru sadar kalau tanda X itu simbol atas kafirnya karun. Dan si Kiro pun kaget, dan sadar bahwa barang yang ia pegang itu perlu disedekahkan di masjid saja, dan ucap Kiro, "Ya Allah, terimalah infak hamba dan maafkanlah hamba ya Allah." 20 tahun kemudian, Kiro pun menikah. Dengan ini pernikahannya sah? Ucap Ustadz yang menikahi si Kiro. Sah, ucap ibu Kiro dan saksinya. Alhamdulillah nak, bisa nikah juga, ucap ibu Kiro. Terima kasih ibu, emasnya bisa kembali ke tangan pemilik aslinya dan permainan harta karun itu sepertinya karunia Allah juga, ucap Kiro. Iya nak, Allah itu pasti menolong umatnya dengan cara yang berbeda. Dan cerita pun tamat. Jadi dari kesimpulan cerita di atas, janganlah sesekali kita sombong karena harta yang kita miliki, dan tak lupa pula kita bersedekah sesama umat, sebab dunia hanya sesaat, akhiratlah selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.